Selamat datang kembali di RN Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-58. Namun bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel kami. Saham pertama yang akan kita ulas hari ini adalah saham BBNI. Setelah kemarin saham BBNI turun cukup dalam, hari ini BBNI berhasil naik di atas PBL. Seperti yang sudah saya katakan di video sebelumnya, teman-teman boleh beli BBNI atau beberapa saham lainnya kalau dia berhasil naik di atas PBL-nya. Dan hari ini dia closing cukup baik karena tertahan di atas PBL 4.510. Bagi teman-teman yang mungkin tadi beli saat break di PBL, maka boleh kawal terus saham ini dengan target kenaikan terdekat ke 4.650. Di situ ada gold line, dan ketika gold line itu berhasil ditembus, maka dia berpeluang untuk terus melanjutkan kenaikan menuju ke PBH di 4790. Tapi bagi teman-teman yang mungkin belum memiliki saham ini, masih boleh saya rekomendasikan buy dengan range buy-nya cukup lebar, yaitu dari 4.510 sampai dengan 4.650. Jadi di range itu teman-teman bisa gunakan sebagai range buy. Namun jika dia turun di bawah 4.510 lagi, teman-teman bisa ambil keputusan untuk stop loss di saham BBNI. Berikutnya akan kita ulas adalah saham ICBP. Saham ICBP tadi naik cukup tinggi, kalau tidak salah dia bisa nyentuh kurang lebih kenaikan 12% pada hari ini. Namun di closing di 7,79% di harga 10.025. Sepertinya isu dari akuisisi Pine Hill ini mungkin mendorong sentimen buat kenaikan harga dari ICBP sendiri. Berdasarkan volume price analysisnya, hari ini ICBP bergerak cukup tinggi volumenya, kemudian masih berada di jalur uptrend. Dan teman-teman yang mungkin sudah beli barang ini, maka boleh kawal terus saham ICBP dan batasi stop loss ya jika dia turun di bawah 9.650. Jadi kalau teman-teman yang belum punya barang, boleh beli selama dia berada di atas 9.650, karena itu adalah PBH yang mana adalah resisten terkuat. Karena berhasil ditembus, maka sekarang resisten terkuat itu menjadi support terkuat. Jadi teman-teman harus perhatikan bahwa ketika dia turun di bawah 9.650, maka teman-teman bisa ambil keputusan untuk melakukan stop loss. Kemudian berikutnya yang akan kita review hari ini adalah saham Astra International. Saham Astra hari ini cukup baik, dia berhasil ditutup di atas PBL yang jaraknya juga lumayan jauh, yaitu di harga 4.960. Dan dia berpeluang untuk terus melanjutkan kenaikan menuju ke gold line, yaitu di harga 5150. Nah, bagi teman-teman yang ingin membeli saham ini, masih boleh beli dengan range buy 4880 sampai dengan 5150. Jadi itu range buy yang bisa teman-teman pakai dengan target kenaikan menuju ke 5450. Batasi stop loss jika dia turun di bawah 4860. Jadi kita tidak pakai yang 4880 karena di situ ada yang lebih jauh, yaitu white line di 4860, sehingga teman-teman bisa pakai titik itu sebagai titik untuk stop loss. Dari harga sekarang ya menuju ke PBH itu masih ada potensial profit kurang lebih 9,8%, dan diharapkan bahwa besok minimal dia harus break menembus gold line di 5150, maka ada peluang besar untuk Astra terus melanjutkan kenaikannya.
Dan saham terakhir yang akan kita ulas hari ini adalah saham ITMG. Saham ITMG ditutup di harga 7.725, naik tipis 0,98%, dan dia masih tertahan di atas PBL. Kemudian dia juga masih di closing tepat di white line 7725. Nah, bagi teman-teman yang ingin membeli saham ini, saya rekomendasikan teman-teman selama dia berada di atas 7.725. Jadi kalau dia berada di atas 7.725, maka teman-teman masih boleh beli saham ini dengan target kenaikan terdekat yaitu ke harga 7.950. Namun kalau dia tidak berada di atas 7.725, maka teman-teman boleh tunggu di range buy 7.300 sampai 7.400. Jadi kalau dia berada di 7.400 sampai 7.725, maka teman-teman wait and see terlebih dahulu. Sebenarnya boleh beli asalkan teman-teman mau menunggu proses sideways-nya. Tapi kalau saya sih lebih aman di atas 7.25 biar memastikan bahwa saham ini tidak mengalami downtrend kembali. Nah, setelah 4 saham kita ulas hari ini, maka saya coba review IHSG hari ini. Setelah kemarin dia turun di bawah PBL, hari ini cukup beruntung. Dia bisa closing di atas 5.025. Dia naik kembali di atas PBL. Ini suatu yang menarik sebenarnya karena jujur di saat Indonesia mau merilis melalui Badan Pusat Statistik tentang kinerja Indonesia secara keseluruhan di kuartal kedua yang katanya jatuh di tanggal 5 Agustus, harusnya IHSG bergerak hati-hati. Namun teman-teman bisa perhatikan sendiri adalah kemarin dia bergerak cukup liar sampai minus sempat nyentuh 3%. Kemudian hari ini dia cepat-cepat recovery lagi sampai naik 1,3%. Menurut hemat saya memang ini belum sehat ya secara teknikal karena dia benar-benar volatile antara kekuatan tanda kutip ya, kekuatan dalam negeri sama asing itu benar-benar susah sekali ditebak di kondisi saat ini. Namun kita selalu percaya bahwa Indonesia akan baik-baik saja, tidak mengalami resesi, dan kita berharap bahwa perekonomian kita segera bangkit kembali di kuartal berikutnya. Tapi teman-teman, kita juga perlu memitigasi risiko. Kita tidak boleh over optimis dan kita juga tidak boleh under optimis atau kita tidak boleh pesimis. Artinya kita berada pada titik di tengah-tengah. Kita harus berada di titik safety. Sehingga untuk beberapa saham-saham yang blue chip yang mempengaruhi indeks, saya rekomendasikan untuk wait and see terlebih dahulu minimal ya, minimal sampai dengan dirilisnya hasil dari BPS tersebut. Karena memang prediksinya adalah minus 4 sampai 6%. Tetapi kalau misalkan dia itu di atas 6%, maka kita tidak tahu pergerakan IHSG seperti apa. Tapi kalau dia mungkin masih minus 4%, mungkin tidak terlalu bergejolak. Nah, ini yang saya minta teman-teman agar lebih hati-hati untuk beberapa saham-saham yang berkapitalisasi besar. Namun untuk beberapa saham-saham yang second liner, third liner, teman-teman bisa gunakan momentum untuk mengambil profit. Mungkin sekian saja review saya hari ini di part 58. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih banyak teman-teman yang telah request di Instagram. Semoga informasi hari ini dapat bermanfaat buat trading keesokan harinya. Tetap cuan, tetap positif, tetap percaya bahwa IHSG kita akan mampu melaju ke titik tertinggi sepanjang masa. Sampai jumpa dan terima kasih.